Selamat sore semuanya. Selamat sore. Siap ya untuk kita mulai ibadah hari ini. Oke, kita mau ibadah. Kita akan pujikan dari terbit matahari. Yuk, tepuk tangan semuanya. Hari terbit matahari. Coba angkat tangannya semuanya. Matahari terbit. Kalau matahari terbit itu di pagi hari atau malam hari? Coba ada yang Pagi. Kalau malam hari ada apa malam hari? Ada bulan. Bintang, pinter semuanya. Ya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi semuanya lipat tangan, tutup mata. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo sekali berdoa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cintakannya. Selanjutnya Kak serahkan kepada yang berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus. Sore ini kami anak-anak TF Junior akan memulai
ibadah melalui Google Meet. Mohon urapan Roh Kudus atas anak-anakmu dan kakak-kakak TF Junior. Kami percaya Tuhan pasti memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Fafo atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang hari ini bersuka cita, lambaikan tangannya. Wow, bersuka cita semuanya. Kita sambung dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk tepuk tangan semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Bapa Abraham, Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Silakan duduk kembali. Coba kakak mau lihat di sini. Siapa ya yang belum menyalakan kamera ya? Ayo. Oke, kita sekarang mau nyanyi lagu. Ada yang bisa tebak lagu ini enggak? Ada yang bisa tebak lagu apa itu? La 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 la. Lagu apa ayo? Seperti mentega. Ah, pinter Kakak Tio. Pinter Kakak Tio. Seperti mentega. Coba semuanya bangkit berdiri. Kakak mau yang duduk. Semuanya bangkit berdiri, bergerak-bergerak biar gak ngantuk. Yuk, semuanya bangkit berdiri semuanya. Ayo. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Kau teman,
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau ada memelukku dalam Tuhan. Oh, kau temanmu, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke. Siapa yang di sini mau kita main game? Ayo, kita mau main game sebentar aja. Coba. Siapa yang nanti bisa menjawab? Ya, nanti coba di sebelahnya ada alat tulis enggak? Ada bolpen, ada kertas. Ada enggak? Ada bolpen, ada kertas. Disiapin ya. Nanti jawabannya ditulis di kertas. Nah, bisa menulis semua kan ini kan ya? Oke. Pertanyaannya, siapakah aku? Aku pernah sakit kusta. Dan aku mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Siapakah aku? Coba yang sudah ditulis, coba tulisannya tadi. Ditulis, ayo. Siapa? Siapa? Kak. Aku, Kak. Siapa tadi? Aman. Nah. Oh, pinter itu Kesia Aman. Terus siapa lagi? Daniel, Kak. Daniel pinter. Siapa lagi yang bisa jawab Aman tadi? Oh, Heno. Terus siapa lagi? Ayo. Brian nggak kelihatan wajah. Oh, baru kelihatan wajahnya. Tadi kelihatan tangannya tadi. Ada lagi yang bisa jawab? Wah, oh Clara action ya. Nggak menjawab. Pertanyaan yang kedua. Siapakah aku? Aku suka bermain kecapi. Dan aku biasanya menggembalakan domba. Daud pinter. Ya, Daud pinter, Daud. Ya, pinter. Sekarang tadi kan yang gede-gede, sekarang yang kecil-kecil. Biar bisa jawab. Apakah aku? Aku buah yang berwarna kuning. Rasa pisang. Hah? Oh, pisang. Pinter. Apalagi yang berwarna kuning? Jeruk. Apa? Oh, picang. Iya, Bang. Oke, matikan dulu. Matikan dulu mic-nya. Ya, matikan dulu. Oke, berikutnya. Buah apakah aku? Buah yang berwarna merah. Apel. Apalagi sayang? Ada lagi. Strawberry. Wah, banyak sekali buah-buahnya. Ya, semuanya.
Top. Bantal merah. Oke, pinter semuanya. Yuk kita sambung dengan pujian Bantal merah. KSIH. Kasih. Oke, kita pujian lagi ya. Kasih. KSIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, itulah kasih Yesus. Sekali lagi. KSIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, itulah kasih Yesus. Oke, siapa yang di sini sayang sama temennya? Angkat tangan. Sayang sama adik sama kakaknya, yo coba. Nah, kalau sama adik sama kakaknya boleh bertengkar? Yes or no? No. Oke. Yes. Oke, sudah semuanya dimatikan dulu mic-nya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sekarang kita mau mendengarkan adik-adik Baduta yang memuji nama Tuhan. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata dayot tepulung, tetapi anak Tuhan selalu gembira, pujilah haleluya. Hari ini harap Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini Tuhan Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari
tiada pun, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Oke, wah hebat-hebat ya anak kelas balita dan kelas baduta, pinter-pinter semuanya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Ku siapkan hatimu Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami surga, bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mengikuti TFG pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan hati kami untuk mau dibentuk dan terus belajar firman-Mu Tuhan.
Kami berdoa juga untuk kakak yang akan menyampaikan firman. Kau urapi Tuhan, agar firman yang diberitakan dapat menjadi pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Titus. Ya, dan kakak-kakak lain yang sudah melayani. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih ya. Hari ini kita masuk di tanggal 23. Nah, kakak seneng banget ya sore hari ini bisa ketemu sama adik-adik dan kakak-kakak semua yang melayani di sore hari ini. Oke, dan semua kakak-kakak yang hadir itu juga ikut melayani ya adik-adik ya. Nah, sore hari ini adik-adik ada yang tahu nggak kalau tanggal 13 kemarin ya, tanggal 13 yang hari Kamis itu kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sekarang tanggal 23 Mei. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Hari ini hari apa? Hayo, peringatan hari apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, hebat ya. Sudah ada yang benar, ada juga yang belum benar ya. Hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta itu 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan 10 hari setelah Tuhan naik. Jadi hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau Pentakos. Nah, ya. Tapi firmannya bukan tentang itu ya. Kakak ucapin dulu selamat hari Pentakosta. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapa yang masih ingat firman Minggu LLU? Elia bertemu dengan Ahab sama Elia di Gunung Karmel. Wah, mantap ya. Elia bertemu dengan para nabi Baal. Jumlahnya berapa itu kemarin? Hampir 1000. Ya, yang nyampaikan firman siapa? Kak? Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sebelum kakak masuk ke firmannya, nah adik-adik, kalau kita mau gunting kertas, alat yang digunakan apa? Gunting dan Oke. Kalau kakak punya buah, untuk memotong ini perlu alat apa? pisau. Kalau memotong pohon, adik-adik, perlu apa? Gergaji. Ini ya, gergaji ya. Nah, ini. Terus. Wah, betul. Wah. Oh. Kenalkan kakak. Pria berkapak. Ha. Pak. Ya. Kita akan masuk firman Tuhan. Semuanya disiapkan Alkitabnya. Oke. Ya. Kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dulu. 2 Raja-Raja 6 ayat 1. Silakan Semi.
Ayat 1 ya. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu. Ini adalah terlalu sesak bagi kami. Terima kasih Semi. Ayat 2. Siapa yang minggu lalu belum baca? Christian. Sebelahnya Krista, silakan. Ayat 2 ya. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Bagus. Ayat 3. Siapa yang minggu lalu belum baca? Brian, ayat 3. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Oke, terima kasih. Satu lagi ayat 4. Henok, silakan. Maka ikutlah ia dengan mereka setelah mereka sampai di sungai Yordan. Mereka pun menembang pohon-pohon. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih adik-adik. Kakak mau ceritakan sedikit kisahnya. Ya, jadi pada zaman Nabi Elisa itu ada sekolah nabi-nabi. Ya, jadi sekolah orang yang akan menjadi hamba Tuhan. Kalau sekarang itu namanya pendeta. Nah, mereka punya gedung untuk tinggal, untuk mulai dari makan, mulai untuk tidur, untuk belajar, semua ada dikerjakan di gedung itu adik-adik. Nah, kemudian karena orang yang ingin ya melayani Tuhan seperti Nabi Elisa, ya jangan salah ya, kalau kisah ini nabinya Elisa, pakai S, ya, Elisa. Mereka ingin Tuhan, aku ingin melayani seperti Nabi Elisa. Semakin banyak. Wah, orang semakin tertarik. Wah, aku mau hidupku menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan. Di sini ada yang mau jadi hamba Tuhan? Ada? Ya. Ya, hamba Tuhan itu bisa berarti menjadi full time. Apa full time itu ya? Menjadi pendeta, menjadi pengerja itu ya, ataupun artinya kita semua hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kalau contoh kisah ini menjadi pendeta. Wah, banyak yang ingin melayani Tuhan. Aku mau. Akhirnya adik-adik, rumahnya yang cuma sekian, ya, itu tambah banyak orang. Wah, nambah sempit. Awalnya tidurnya bisa sembujung. Apa Indonesianya sembujung? Wah, enak sekali ya adik-adik, sembujung. Nah, terus tambah banyak orang, akhirnya tambah apa? Awalnya bisa gini badannya. Terus lama-lama segini. Akhirnya kalau tidur gimana? Kayak ikan pindang. Tahu ikan pindang? Lurus-lurus gitu ya. Aduh, mau belok aja nggak bisa ini gimana? Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Permisi. Mau ngentut aja susah, anginnya nggak bisa keluar, ya. Entutnya bilang permisi kak, nggak bisa lewat. Waduh, balik lagi ke dalam perut adik-adik. Saking sempitnya. Wah, gimana ini? Akhirnya salah satu muridnya Nabi Elisa berkata, Pak, kita udah terlalu sesak Pak di rumah ini Pak. Makan di sini, belajar di sini, tidur di sini. Uyel-uyelan. Gimana kalau kita bangun tempat yang baru, sekolah yang baru yang lebih luas? Wah. Kemudian Mbak Elisa berkata, baik, boleh juga. Kalau gitu gimana untuk kita membangun rumah? Pak, ayo kita ke sungai Yordan. Lo ngapain? Di pinggir sungai Yordan itu banyak tanaman yang lebat-lebat. Pohonnya bagus, kayunya kuat-kuat, Pak.
nanti kayunya kita potong. Bisa kita pakai untuk membangun rumah. Ya, adik-adik. Akhirnya Pak Elisa berkata, oh oke. Nah, terus tadi ayat yang ketiga sudah dibaca. Lalu berkatalah seorang, ini muridnya Elisa ya, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Nah, ini contoh yang baik ya adik-adik. Ketika mereka akan memulai aktivitas, mereka mengajak Nabi Elisa. Artinya apa? Mereka berharap Tuhan. Ini kan Elisa hamba Tuhan. Mereka, Pak, temani kami Pak, dampingi kami Pak. Ya, artinya apa? Saat kita akan beraktivitas, jangan lupa. Apa ini adik-adik? Ya, betul sekali, berdoa. Ya, oke. Mereka langsung jalan ke pinggir sungai Yordan. Ya, ku berjalan ke pinggir sungai Yordan. 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 Oke, sampai di tepi sungai Yordan mereka lihat. Wah, banyak sekali ini pohon-pohon di sini. Yuk, kita mulai kerja. Ya, jangan lupa berdoa. Mereka berdoa. Terus mereka ambil peralatannya adik-adik ya. Ini anggapannya kalau dulu belum ada gergaji adik-adik. Iya. Kalau dulu untuk motong pohon itu pakai apa ini? Kapak. Ya, kapak itu terbuat. Ya, kapaknya kalau pegangannya ini dari kayu. Kalau ini dari yang mata kapaknya dari apa? Logam, dari besi. Ya. Mereka mulai memotong ya. Ayo sama-sama kakak ya. Dinyalain mic-nya ya. Bunyinya gini. Pak kapak, pak kapak. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Pak kapak, pak kapak, pak kapak, pak kapak, pak kapak. Satunya. Ganti. Yuk. Siap. 1, 2, 3. Pak kapak, pak kapak, pak kapak, pak. Wah, satu pohon jatuh, dus. Mereka potong pohon yang lain lagi. Pak. Nah, mereka semangat sampai keluar keringatnya adik-adik ya. Wah, semangat sekali. Nah, akhirnya mereka ada satu murid yang serius sekali potong. Pak. Wah, saking semangatnya adik-adik, dia tenaganya terlalu kuat. Wedus. Kapaknya ini, logamnya, ini terlempar adik-adik. Ini kayunya dipegang, ini kelempar. Dus. Wah. Terlempar kalau di tanah nggak apa-apa. Terlemparnya di mana? Tadi nyariknya di mana? Tepi sungai Yordan. Wah, dia langsung teriak. Oh no. OMG. Ya. OPQRSTUVWXIZ. Itulah abjad. Ya, adik-adik. Wah, gimana ini? Dia langsung panik ya adik-adik. Karena kapak itu adalah barang yang mahal. Pada zaman itu nggak semuanya bisa beli. Nggak semuanya punya. Hanya orang-orang yang kaya ya. Dalam arti punya uang untuk membeli kapak itu. Karena dari besi adik-adik. Wah, dia langsung keluar keringat dingin. Waduh, gimana ini? Mata kapaknya itu besinya jatuh dalam air sungai Yordan. Wah, langsung dia panik. Dia,
Waduh, ini airnya dalam. Aku masuk, nanti bukan hanya kapaknya, aku juga ikut tenggelam. Akhirnya gimana? Dia, aduh, gimana Tuhan? Dia panggil Pak Elisa. Pak Elisa, Pak Elisa. Oh, nopo, what's happen? Gitu ya, adik-adik. Ini Pak, mata kapaknya saya tadi potong pohon, terlalu keras semangat. Akhirnya besinya lepas, terus jatuh ke dalam air. Oh gitu. Iya Pak, gimana Pak? Itu adalah barang pinjaman. Coba kita baca ya, 2 ayat lagi. Ayat yang kelima, siapa yang mau baca? Silakan William. Dan terjadi seseorang sedang pohon. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriak, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Oke, terima kasih William. Pak, gimana itu barang pinjaman? Adik-adik gimana? Kalau adik-adik yang gitu, waduh, caranya gimana nyari benda logam ya? Ini berat sekali adik-adik ya. Masuk ke dalam air. Waduh, gimana caranya? Waduh, pusing gimana? Akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Karena apa? Nabi Elisa adalah nabi yang suka menolong, suka memperhatikan orang lain, ya, tidak egois, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau Elisa nggak memikirkan murid-muridnya, dia bilang apa? KAPOK. Apa itu? Kapok. Oh, enaknya ada lagunya ya. Kapok. Syukurin. Nah, tapi Bapak Elisa nggak egois adik-adik. Wah, aku mau menolong muridku. Akhirnya gimana adik-adik? Nah, ayat yang ke-6. Tolong yang belum baca. Tolong Kak Edo, ayat yang ke-6 Kak. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Apa adik-adik? Tuhan memberikan hikmat kepada Elisa, ya. Orang yang memperhatikan orang lain, belajar tidak egois, ya, tidak hanya mementingkan diriku sendiri. Yang penting punyaku, yang penting aku, mainanku, kamarku, apalagi maemku. Nggak mau berbagi, ya, nggak mau memperhatikan orang lain. Nah, itu ya dia hanya nggak bermanfaat bagi orang lain, ya. Tapi Elisa dia memperhatikan orang lain. Akhirnya apa? Dia memotong kayu, ya, ada ranting ya, dipotong, cetek, terus dilemparkan. Nah, ke tempat jatuhnya mata kapak tadi. Dan ajaibnya ya, walaupun mata kapak itu dari besi yang berat, tiba-tiba Tuhan membuat mujizat. Apa adik-adik? Mata kapak yang dari besi bisa timbul adik-adik. Apa timbul itu ya? Mengapung. Pelan-pelan mengapung dari dalam dasar sungai Yordan sampai laut Yordan. Wah, mengapung adik-adik. Hal yang luar biasa. Nah, ya, adik-adik masukkan batu aja kecil aja ke dalam air selokan aja, pasti batunya tenggelam. Ini besi, ya. Tuhan membuat keajaiban, ya. Tuhan kita maha kuasa. Nah, apa yang kita pelajari sore ini? Mari kita belajar seperti Nabi Elisa yang mau belajar memperhatikan orang lain. Siapa di sini yang suka memperhatikan, mempedulikan, menolong orang lain? Coba angkat tangan. Oke. Bisa kasih contoh? Kak, aku memperhatikan orang lain, Kak. Contohnya apa?
Nah, ini terakhir ya, 5 menit kita selesai. Evelyn, apa contohnya? Oke, mengangkat teman kita yang jatuh, pinter. Ada lagi yang lain? Membantu orang yang kesusahan. Membantu orang yang susah, itu ya. Susah ya? Iya, oh puji Tuhan, gitu ya. Enggak ya, kita doakan, ini bagus juga. Nah, apalagi mendoakan orang yang sedang sakit. Pernah doakan nggak temennya yang sedang sakit? Iya. Iya, gimana doanya? Hai temanku yang sakit, kalau sembuh, sembuhlah. Kalau tambah parahlah gitu. Nggak boleh ya. Kalau doa, Tuhan sembuhkan temanku yang sedang sakit. Nah sekarang kan masih kita belum bisa tatap muka ya. Gimana contohnya kita memperhatikan teman kita yang lain? Misal ada teman yang belum mengerjakan tugas. Hei Heno, kamu dicari ibu guru loh. Belum ngerjain tugas. Ayo ini tugasnya. Tak kasih tahu ya, ini dari halaman ini sampai ini. Diingetin temennya. Terus misalkan apa lagi? Oh, misalkan ini sama-sama kita TF Junior. Hei, kamu kok nggak datang? Kamu nggak kelihatan minggu kemarin, kok nggak ibadah? Nggak dapat berkat loh. Nah, diingetin ya. Minggu depan join ya. Kasih linknya. Nah, itu memperhatikan orang lain adik-adik. Misalkan juga di rumah ada kakaknya, adiknya lagi repot. Ya, repot apa? Repot TikTokan. Ya. Ada tamu oh aku masih show gitu ya. Dibantuin buka pintu ya, misalkan seperti itu adik-adik ya. Belajar memperhatikan orang lain, mendoakan yang sedang sakit juga. Oke, kita akan lihat video firman sore ini dan kita akan berdoa. Elisa sedang mengunjungi sekolah nabi-nabi di Gilgal. Murid baru akan masuk hari ini, kata seorang kepada Elisa. Tetapi kamar sudah penuh sesak, jadi hampir tidak ada tempat lagi. Sekolah perlu lebih banyak kamar. Murid-murid menyukai kunjungan nabi itu. Elisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Jadi mereka menceritakan kepada Elisa tentang masalah kurang kamar itu. Seorang murid berkata kepada Elisa, "Nabi Elisa, kami senang kalau Nabi datang dan kami senang mendapat murid-murid baru. Tetapi kami mempunyai suatu masalah besar. Kami memerlukan lebih banyak kamar." Nabi Elisa memikirkan tentang itu. Sekolah benar-benar terlalu kecil. Mari kita pergi ke Sungai Yordan. Kita dapat membangun satu tempat di sana di mana ada cukup banyak kamar. Seseorang menyarankan. Dan di sana ada banyak pohon untuk dipotong buat satu bangunan yang lebih besar. Satu tempat yang lebih besar diperlukan supaya lebih banyak murid dapat datang dan belajar tentang Allah sehingga mereka bisa menceritakannya pada orang lain. Ya, itu ide yang bagus. Pergi dan mulailah. Kemudian salah seorang murid berkata, "Tidakkah Nabi ingin ikut bersama kami? Nabi dapat menolong kami menemukan tempat yang tepat." Baiklah, Elisa berangkat bersama mereka. Maka mereka semua bertemu di tepi sungai, lalu mulai bekerja. Banyak pohon yang harus ditebang untuk membangun sebuah sekolah yang lebih besar. Setiap orang bekerja keras, menebang dan memotong-motong dengan kapak. Tiba-tiba salah seorang murid berteriak, "Ya ampun, tidak. Semua mendengar ada bunyi yang jatuh ke dalam air dan menoleh untuk melihat. Mata kapaknya telah hilang. Tidak heran murid itu menjadi sangat bingung. Kapak adalah peralatan tukang yang mahal.
Mata kapak terbuat dari besi dan akan sulit menggantinya. Itu bukan punya saya, murid itu mengeluh. Saya meminjamnya. Apakah yang harus saya buat? Bagaimanakah caranya saya dapat menggantinya? Elisa cepat-cepat datang ke samping murid tadi. Di manakah tadi mata kapaknya jatuh ke dalam sungai? Dia bertanya. Murid itu menunjuk ke tempat yang tepat. Di sana. Mata kapaknya tepat jatuh ke dalam sungai di situ. Dia menjawab. Kemudian Elisa melakukan hal yang paling aneh. Dia mengambil sebatang ranting lalu melemparkannya ke dalam air, tepat di tempat di mana mata kapak itu tadi jatuh ke dalam sungai. Lalu muncullah mata kapak itu mengapung di atas air. Ambillah, Elisa berkata kepada anak muda itu. Maka anak muda itu pun masuk ke dalam air dan berjalan ke mata kapak itu. Dia mengambilnya lalu kembali ke tepi sungai dan dia memperbaiki mata kapaknya. Saat itu, setiap orang mengetahui bahwa benda-benda yang terbuat dari besi tidak dapat mengapung. Jadi, bagaimanakah caranya mata kapak ini mengapung? Suatu mujizat. Allah telah menggunakan Elisa untuk melakukan suatu keajaiban lagi. Ya, Allah peduli akan hal-hal yang kecil. Dia memperhatikan jika kita kehilangan satu alat yang kita pinjam atau satu mainan kesukaan kita. Allah memperhatikan semua kebutuhan kamu. Sekarang kita berdoa yuk, sikap yang baik. Walaupun kakak nggak ada di depan adik-adik secara langsung, tapi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ya, sikap doa yang bagus yuk. Tutup mata, lipat tangan. Nggak usah ditirukan ya. Tuhan, terima kasih buat sore ini kami belajar akan firman-Mu bahwa Engkau menyertai, melindungi, memperhatikan kami, dan Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk kami juga belajar memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, menolong orang lain. Karena itulah teladan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, seperti Tuhan membuat keajaiban di mana mata kapak bisa mengapung dari dasar sungai Yordan, maka kami yakin kalau Tuhan memakai kami menolong orang lain, maka Tuhan juga bisa membuat kami untuk mengadakan suatu mujizat, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang lain akan menerima pertolongan yang ajaib melalui perhatian, melalui pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan musikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Silakan
Silakan Kak Lia untuk ayat hafalan. Halo adik-adik. Mana suaranya? Halo. Halo. Halo, Kak. Halo, Kak. Nah, saatnya kita akan melihat video yang adik-adik kirim ke kita. Ayat firman Tuhan ya. Dipersilahkan. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya dengan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saatnya kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan untuk minggu ini. Ya, Efesus 4 ayat 2. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Gampang ya adik-adik ya. Sekali lagi,
Efesus 4 ayat 2. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini untuk adik-adik yang di kelas kecil. Nah, untuk yang kelas sedang dan besar, lebih panjang ya. Tetap sama di Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, kita tunggu ya videonya dari adik-adik dari kelas kecil, sedang, dan besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata semua. Sikap yang manis. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat petang hari ini. Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah bersekutu walaupun lewat Google Meet Tuhan. Tapi kami percaya kehadiran-Mu ada buat kami untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian dan penyembahan kami percaya Tuhan, Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Dan setiap firman yang tertabur, kami percaya kami akan belajar untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah Google Meet Tuhan pada petang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sebelum kami usai ibadah ini, kiranya Tuhan juga berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan untuk teman-teman kami juga yang belum tergabung di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan pada saat kesempatan yang lain Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.